Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX ya. Di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang analisa BBMA basic ya untuk pemula yang ingin menggunakan dalam trading manual ya. Dan di sini saya sudah membuat 6 part dan sekarang memasuki ke part yang ke-7 ya teman-teman. Dan sekarang kita mengenal signal lagi tentang CSA atau candle arah ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi-fungsi, kemudian sinyal ekstrim, setup MACD, sekarang adalah sinyal CS arah. Oke, seperti biasa sebelum kita melihat kepada chart, kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian teori candle arah. Dan ini ya, CSA ya, atau bisa disebut candlestick arah ya, merupakan sinyal awal arah perubahan pergerakan market. Kemudian ia bukan untuk mencari entry, dia memberikan tanda-tanda ya, makanya disebut signal dan setup. Signal itu tanda-tanda, setup untuk melakukan eksekusi entry, buy atau sell. Kemudian di sini jangan entry jika munculnya KSCS arah, karena ia bukan setup, ia merupakan signal. Signal itu pertanda-tanda ya, bukan langsung mengeksekusi. Oke, ini candle arah berfungsi sebagai signal. Kemudian CS arah ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama candle arah awal ya. Candle arah awal ini adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10 saja, tidak melepasi mid BB. Kemudian ciri-ciri yang kedua, MHV tidak semestinya berlaku sekali, boleh berlaku beberapa kali sehingga berlakunya candle arah kukuh ya. Ini MHV ini yang sudah kita bahas sebelumnya, semuanya berkaitan dan berhubungan ya. Jadi teman-teman pastikan menonton secara part by part. Kemudian yang kedua, CS arah kukuh adalah candlestick yang close melepasi MA5 dan MA10 juga melepasi mid BB. Dan ini adalah candle yang benar-benar kuat ya daripada candle arah awal. Oke, untuk mengenal lebih jelas kita akan menuju ke MT4 agar mengenal lebih detail tentang CSA. Let's go. Oke, di sini kita sudah menuju ke market ya. Di sini saya akan menunjukkan candle arah awal dan candle arah kukuh ya, supaya teman-teman dapat mengenali signal ini. Oke, pertama saya akan menunjukkan candle arah awal ya, seperti sebelumnya kita bahas bahwa ciri-ciri candle arah awal adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10. Dan di sini contohnya seperti ini. Candle yang close melepasi MA5 dan MA10 tapi dia tidak melepasi mid BB. Ini adalah candle arah awal ya. CSA, candle arah awal saya tandakan ya. Ini CSA karena melepasi MA5 dan MA10. Kemudian di sini ada CSAK ya. Ini CSAK adalah candle yang close melepasi MA5 dan MA10 serta mid BB ya. Saya tandai CSAK, candle arah kukuh. Dan ini adalah candle arah kukuh yang sangat bagus setelah dia close mid BB serta MA50 ya. Ini sangat-sangat kuat. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan lagi candle arah awal dan candle arah kukuh berikutnya ya. Kita akan mencari untuk mengenali ke teman-teman. Oke ya, ini juga candle arah awal ya. Setelah candle arah awal dia masih turun ya, berbeda dengan candle arah kukuh ya. Kita cari lagi, ini candle arah kukuh, candle yang close melepasi MA5, MA10 serta mid BB, kemudian dia naik.
Oke, kita cari lagi yang lebih clear. Nah, ini ya. Ini ada candle arah kukuh yang bagus. Close melepasi mid B dan MA 50. Langsung turun. Ini bukan tempat untuk entry ya. Ini adalah sinyal. Begitu candle ini muncul, kita bukan langsung sell. Tetapi kita menunggu di next setup. Yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, di sini ada candle arah kukuh yang close MA5 dan MA10 serta mid BB. Ya. Cari lagi. Ini ya. Pertama muncul candle arah awal. Candle close melepasi MA5 dan MA10. Lalu muncul CS arah kukuh. Candle close melepasi MA5, MA10 dan mid BB. Ini adalah sinyal berlaku setelah MHV. Ya, berkaitan dengan video part yang sebelumnya. Oke, di sini ada lagi yang lebih clear. Ini adalah candle arah awal melepasi MA5 dan MA10. Kemudian dilanjutkan dengan candle arah kukuh, candle yang close melepasi MA5 dan MA10 serta mid BB. Ya, teman-teman untuk melekatkan tanda-tandanya dengan cara melakukan reset berulang ya, agar melekat di kepala teman-teman. Seperti ini ya. Ini adalah candle arah awal. Kemudian dilanjutkan dengan candle arah kukuh. Dan candle kedua ini berlaku setelah MHV ya. Market hilang volume. Lebih detailnya teman-teman cek video sebelumnya. Oke, ini lagi. Ini adalah candle arah awal yang close melepasi MA5, MA10. Kemudian dilanjutkan dengan candle arah kukuh close melepasi MA5, MA10 serta mid BB. Ini adalah tanda-tandanya. Oke, kita cari beberapa lagi. Ya, ini ada candle arah kukuh. Ini ada candle arah kukuh. Dan ini ada candle arah kukuh. Ini juga arah kukuh. Ini ada candle arah awal. Sorry. Nih, candle arah awal. Dia tidak melepasi mid BB. Ini lagi teman-teman, candle arah awal buy. Kemudian dilanjutkan dengan candle arah kukuh. Berlaku setelah ekstrim. Lalu dilanjutkan dengan MHV. Berlakunya CS arah awal, CS arah kukuh. Berlakunya re-entry. Berlakunya momentum. Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi semua fungsi saling berhubungan ya. Di sini saya contohkan full struktur sebagai review agar nanti teman-teman mengerti ya fungsi ini apaan ya. Untuk apa fungsi ini? Semuanya berhubungan teman-teman. Jadi jika ada salah satu yang nggak kita pahami, nanti bakal gagal paham. Nah, di sini saya akan mereview satu yang setup yang benar-benar komplit dan clear ya. Nah, ini ya. Ini ada ekstrim. Kemudian berlaku MHV tapi batal karena ada candle momentum sell. Kemudian dilanjutkan dengan ekstrim kembali dan ini berlaku MHV zone yang valid. Kemudian muncul candle arah kukuh. Kemudian muncul re-entry zone kita buy. Kemudian muncul momentum. Muncul re-entry dan re-entry untuk buy. Ya, ini full strukturnya. Oke, sejauh ini kita sudah belajar tentang beberapa part ya.
Yang selanjutnya akan kita bahas tentang setup MHV, yaitu setup terakhir dan powerful setup di BBMA. Oke, simak terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.